Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elif Firanti dari kelas 11 IS3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Yang pertama, pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Adapun pengertian lain, integrasi sosial merupakan gabungan dari dua kata, yaitu integrasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan integration, yang memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan, sementara kata sosial berarti hubungan dan juga timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Di sini juga ada pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Horton, integrasi adalah serangkaian proses sosial terhadap semua kelompok etnis dan ras yang dapat bersatu sehingga menunjang kehidupan ekonomi dan budaya. Yang kedua, Hendro Puspito, integrasi adalah kesatuan masyarakat yang akhirnya membuat setiap arti masyarakat menjadi satu dalam visi dan misi. Selanjutnya ada ciri-ciri integrasi sosial. Yang pertama, memiliki persamaan nilai-nilai mendasar yang terbentuk oleh kehendak sendiri dan bukan dari suatu ikatan atau paksaan. Yang kedua, memiliki persamaan persepsi. Yang ketiga, mempunyai persamaan orientasi kerja di antara suatu anggota kelompok. Yang keempat, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang kelima, memiliki suatu tujuan yang sama dan mengacu pada sebuah prinsip ideologis yang dianut. Selanjutnya ada syarat-syarat integrasi sosial menurut pendapat William F. Cockburn dan Mayor Minkoff. Yang pertama, anggota masyarakat berhasil mengisi kebutuhan di antara mereka. Artinya, kebutuhan fisik dan sosial mereka terpenuhi oleh sistem sosial. Dengan terpengaruhinya kebutuhan tersebut, membuat tiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatan satu dengan yang lain. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama di mana membahas norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Berikutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Di sini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif bisa diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contohnya, bangsa Indonesia dipersatukan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contoh, integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan perusuh tersebut. Selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, faktor internal. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi antara individu dan kelompok. Adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Faktor eksternal. Adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam. Adanya sistem pendidikan yang maju, adanya sistem masyarakat yang terbuka dengan budaya asing,
adanya musuh dari luar kelompok yang harus dihadapi bersama. Yang terakhir, faktor penghambat integrasi sosial. Faktor internal, adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional, adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok, adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain, adanya sifat primordial yakni merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya. Faktor eksternal, adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok, adanya ketidakmerataan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing.